Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala syekhuna al-arif billah al-alimul fadhil al-allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Yakni aku memuji akan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Jadi orang yang jadi wali Allah ta'ala itu memang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pintu wilayah itu terbuka sampai hari kiamat. Adapun pintu nubuah tertutup dengan diutusnya baginda Rasulullah. Jadi orang kada akan bisa lagi jadi nabi sampai hari kiamat karena sudah dikunci oleh Allah dengan diutusnya baginda nabi. Adapun pintu wilayah, pintu kewalian itu akan terus dibuka sampai menjelang hari kiamat. Namun hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang dijadikannya sebagai wali. Kita walaupun kada wali, mudahan kita tergolong orang yang mencintai wali. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang beserta yang dia cinta. Kalau kita cinta kepada para wali, karena kita akan dikumpulkan di akhirat bersama para wali. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan dia Allah akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Jadi wali itu ada dikhususkan oleh Allah dengan memikul menyimpan rahasia Allah. Jadi inilah membuat kita sulit untuk mengenali wali. Karena wali itu makan sama lawan kita, minum sama lawan kita. Artinya bisa aja makan, bisa aja minum, bisa aja guring, bisa aja berbini. Bahkan wali itu bisa banyak bini pada kita. Ya Allah, tapi yang membedakan mereka dengan kita adalah rahasia yang ada dalam diri mereka. Itu yang diletakkan Allah kepada mereka sehingga Allah cinta kepada mereka. Karena itu kita sering membaca bila Fatihah itu syai'un lillah lahumul Fatihah di kita. Syai'un lillah, sesuatu yang milik Allah yang ada pada mereka. Dan kita berhadiah ini, berhadiah itu Fatihah kepada si anu. Syai'un lillah, karena ada sesuatu yang milik Allah yang diletakkan Allah kepada dia sehingga dia dicintai oleh Allah. Sesuatu apa itu rahasia Allah? Kita kada kau menghendaki itu bila kada Allah yang meletakkan itu. Dalam diri si saman ada sesuatu yang Allah letakkan pada diri si din sehingga Allah cinta dengan si saman itu. Wa khassasahu bihamli asrarih, yakni menentukan dia akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wa jadzabahu minhu ilahi bisabiqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihir rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa ufaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayah yang zahir yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika dicipta oleh Allah, Nabi Adam heran melihat malaikat ini sujud tapi di belakang. Jadi Nabi Adam
Wahai Allah, kenapa malaikat-malaikat itu sujud ke belakang? Bila di belakang sujud, artinya bertunduk, menghormati. Ujar Allah Ta'ala, karena ada nur kekasihku Muhammad kuletakkan di punggung engkau wahai Adam. Lalu ujar Nabi Adam, ulun kada kau melihat wahai Allah Ta'ala ay. Jadi diandak Tuhan di dahi. Kada kau melihat juga kayak apa? Lalu sebagian nur itu ada diletakkan di ibu jari. Maka ketika melihat nur baginda Nabi itu terpancar di ibu jari Sidin, Nabi Adam mengucuk ibu jari itu. Nah, lalu ujar Rasulullah, siapa mendengar ngaranku disebut ketika azan, lalu dia membaca marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lalu dia kucuk ibu jari itu, dia pusutakan ke matanya, lam yarmat abada, dia kada akan sakit mata salawasan. Jadi marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan kekasihku dan penyejuk mataku, Nabi kami, penghulu kami, pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikucupnya ibu jari itu, dipusutakannya ke mata, kada akan sakit mata salawasan. Asal setiap mendengar nama Nabi disebut ketika orang azan itu. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bis sabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Nah, jadi ini mukaddimah dari Abah Guru Sekumpul. Kemudian kita langsung masuk kepada manakib daripada manakib si Samman radhiyallahu anhu. Dan adalah tabiatnya si Samman radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim dan orang yang saleh dan kepada segala orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang yang alim dan orang yang saleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Jadi si Samman itu sifat Sidin, beliau itu kasih sayang lan orang yang penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu orang yang dipilih Allah. Nabi mengatakan, man arada ayanzura ila utaka illah minan nar falyanzur ila talibil ilm. Siapa hendak melihati orang yang Allah bebaskan dari neraka, lihati penuntut ilmu. Lihati penuntut ilmu. Nah, karena itu Nabi menyuruh kita, kun aliman, jadilah engkau alim. Alim berarti orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu. Alim, orang yang mengajarkan ilmu. Itu nomor satu itu sudah. Au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu. Bila kada kau mengajarkan ilmu, kita belajar ilmu. Itu nomor 2 tingkatannya. Belajar tuh yang kayak bukan santri-santri kita, anak-anak santri kita belajar berkitab, mencatat apa yang dipelajari, itu muta'allim ngarannya. Bila kada kawa jadi orang alim yang mengajarkan ilmu, kada kawa jadi penuntut ilmu, kayak santri di sini belajar 3 kali sehari bukannya. 3 kali sehari, jam 8, jam 10, sore. Santri-santri itu nang di kelas, belum nang umum. Besukan imba subuh sudah belajaran, imba tengah hari belajaran, aina malam belajaran, bisa sampai 6 kali sehari belajar di sini dan macam-macam kitab. Nah, muta'allim. Bila kadakawa itu mustami'a atau mendangari. Mendangari
bededangar ilmu, datang ke majelis talim kada kawa saben hari, saminggu 3 kali misalnya, atau saminggu 2 kali. Jangan saminggu sekali, itu masih kurang itu dalam ilmu. Nah, bila kada kawa jua, au muhibba, atau pecinta orang-orang berilmu, pecinta orang yang menuntut ilmu, pecinta orang yang berdengar ilmu. 4 ini semua anta kait dengan ilmu. Nang 4 ini beruntung. Orang yang mengajarkan ilmu beruntung, orang yang menuntut ilmu beruntung, orang yang berdengar ilmu beruntung, orang yang mencinta kepada orang-orang berilmu itu beruntung. Ayah kuitan daripada sayang anak sekolah pesantren hakun balepah maatari ini ujar na anak bah kirimi ini mak kirimi ini hakun balepah modelnya kuitan jadi susuruhan anak modelnya, tapi itu karena cinta. Anak betagih ini tukarakan, anak betagih itu tukarakan, kahihimungan nih anak menuntut ilmu, dan wajar kita himung dengan anak kita menuntut ilmu karena mereka akan menjadi sebab keselamatan kita di akhirat. Nah, wajar itu. Setiap kali mereka beramal, setiap kali mereka menuntut ilmu, setiap kali mereka mengamalkan ilmu, dapat harus kita kuitan pahala. Coba mun anak kita di rumah menuntut ilmu kada, sekolah pesantren ampeh di rumah, ulang kali gulang gali guli, suruh kuitan di mamai kuitan nerai, ampeh sekolah, ampeh coba ampeh sekolah, bah tukarakan martabak sariki kuitan menyuruhi kuitan. Bah tukarakan wadah ini di sariki kuitan, di mamai kuitan. Tapi yang menikam pesantren buntung ay. Telepon bah tukarano capat kuitan. Nang jauh-jauh tuh datang. Bahu hujan ada aja kuitan, bahu hujan datang mayalangi anak. Ini karamat orang yang menuntut ilmu dan mencintai mereka memang disuruh. Au muhibba, atau pecinta aja Nabi. Wala takun khamisa, ikam jangan menjadi orang yang kalima. Alim kada, penuntut ilmu kada, pendengar ilmu kada, pecinta ilmu kada. Jadi apa? Jadi pembenci. Benci kepada orang alim, benci kepada orang yang menuntut ilmu, benci kepada orang yang berdengar ilmu. Benci kada cinta, malahan menghalang-halangi orang. Nabi kamu ngaji ke situ, nabi kamu ngaji ke situ, gurunya ini, nabi kamu majelisnya ini. Bila nang kaya itu hantu, patahlik engkau binasa. Binasa, nabi emadahi, patahlik engkau binasa. Dan si Saman itu beliau mulai lagi halus, kasih sayang kepada para penuntut ilmu. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tarikat dan hakikat. Ia memakai pakaian indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih. Padahal Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman dalam khalwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang, artinya hingga sidin terkenal itu. Padahal masa antara Syekh Samman dan Syekh Abdul Qadir itu rentannya itu hampir 700 tahun. Tapi wali-wali itu kada mati. Orang-orang wali itu kada mati sidin. Kada mati orang-orang wali itu. Sehingga ketika Tuan Syekh Samman dalam khalwat, datang Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani memakaiani baju jubah putih. Ini isyarat bahwa baju jubah putih itu baju yang paling disenangi oleh para wali-wali Allah. Kenapa? Karena sesuai hadis Nabi, ahabbus thiyabi ilallah al-bid. Paling dicintai pakaian kepada Allah adalah warna putih.
Karena itu ujar guru kita di Gampa, ujar ayahanda Kiai Muhammad Bakhit, beliau mengatakan dalam diri ini bila kita belum kawa lagi menjadi hamba yang dicintai Allah, paling tidak ada pada zahir ini sesuatu yang dicintai Allah. Misalnya hati kita belum lagi jadi orang yang dicintai Allah, belum ada sabar, belum ada syukur, belum ada ridha. Kelakuan zahir sudahnya macam-macam maksiat kita gawi. Paling tidak ada sesuatu yang di zahir kita yang melekat pada kita, benda yang dicintai Allah. Benda yang dicintai Allah. Nah, di antaranya ya pakaian yang berwarna putih. Baju kada putih, kupiah putih. Ada putihnya. Ada putihnya. Nah, karena pakaian yang berwarna putih, mulai kupiah, baju, salawar, itu pakaian ngarannya. Yang berwarna putih itulah yang dicintai Allah, ujar Nabi, dan itu yang disenangi para wali-wali Allah. Ahabbus thiyab ilallah albid. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa mahirip dengan kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kita kada wali, tapi kita maniru pakaian wali dengan harapan mudahan kita kaina tagulung dalam gulungan wali. Nah, itu pakaian putih, ujar Rasulullah. Ada baju kupiah barang. Asal ada yang berwarna putih di diri kita. Ini pakaian sarabah hirang, kupiah hirang, salawar hirang, baju hirang, gigi hirang, awak hirang, pas hirangan. Ada barang putih nang apakah di diri ini? Ada kupiah kah atau apa, surban kah? Asal ada. Bila ada putih beretaan dah. Di antara kelebihan Tuan Syekh Samman Al-Madani, ujar Abah Guru Sekumpul, bahwa si Samman itu sidin dijadikan Allah sebagai wali ketika sidin dalam parut mama sidin. Dan di antara kelebihan si Samman lagi, bahwa murid-murid sidin, murid-murid si Samman samuaan diberi Allah titel wali kutub, ujar Guru Sekumpul. Kelebihan si Samman bahwa murid-murid sidin samuaan nang biniannya kah, lakiannya kah, bila murid si Samman dapat bimbingan langsung si Samman, itu menjadi wali kutub. Bahkan bukan hanya orang yang dibimbing oleh si Samman, bukan hanya murid langsung si Samman diberi Allah titel wali kutub, orang yang mengamalkan doa daripada si Samman, orang yang mengamalkan doa yang diajarkan si Samman, yaitu Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Dibaca doa itu 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Nang mengamalkan doa tadi aja, walaupun kada bertamu dengan si Samman, kada belajar kepada si Samman, kada mengaji kepada si Samman, kada dapat bimbingan langsung dari si Samman, tapi nya mengamalkan doa nang itu nah, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut imbas sembahyang subuh, dia akan masuk dalam jumlah martabat fadilat wali kutub. Ini kelebihan daripada
Syekh Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Di antaranya lagi, di antara keistimewaan daripada Syekh Samman Al-Madani, siapa berkata ya Samman, ya Samman, ya Samman 3 kali, lalu dia mintakan hajatnya kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan hajatnya di waktu nang Allah kehendaki dan dengan sesuatu yang dikehendaki Allah. Bisa sesuai lawan keinginan kita atau yang terlebih baik dari yang kita inginkan. Ya Samman, ya Samman, ya Samman itu apa? Artinya ya Allah yang menguasai si Samman, ya Allah yang menciptakan si Samman, ya Allah yang mengendalikan si Samman. Dengan berkat si Samman kabulakan hajat ulun. Itu sebujurnya. Kita mengiau bica, nang kita kiau bica. Tapi nang sebujurannya napa? Dimuntung kita kiau bica, nang sebenarnya kita kiau, hai tukang bica, nang mengendalikan bica. Aku bahajat lawan bica ikam. Artinya aku minta tolong ikam melalui perantara bica hendak membuat ke bica nih. Nang dikiau bica, nang dimuntung bica. Tapi hakikat nang dikiau adalah si tukang bica nang mengendalikan bica. Ya kalah? Ya kada? Kita itu kalah? Pian-pian ajak bepandir toh lawan orang. Wadai, wadai. Ya orang. Sayur, sayur. Tahu nih binian, ajak mengiau sayur. Sayur, sayur. Nang dikiau sayurnya kah? Acil sayurnya kah? Tapi di kiau disebut dimuntung sayurnya aja. Tapi orang paham. Kita mengerti. Nang di kiau mengerti. Oh itu mengiau aku. Karena aku pang mengendalikan sayur. Ibu parakai. Sama itu aja. Kita nih itikat kita di hati sudah bertanam. Allah nang mengendalikan sesuatu. Allah nang mengabulkan hajatku. Allah. Semuaan itu. Tapi karena apa? Karena Allah cinta kepada orang hamba-hambanya, Allah telah memilih hamba-hambanya dijadikan sebagai kekasihnya tadi, makanya kita jadikan mereka sebagai perantara kita. Ya Samman, ya Samman, ya Samman. Ada ya Allah, berkat saya Samman, kabulkan hajat kami. Madad, madad, madad. Bantu kami, bantu kami, bantu kami ya Allah. Ya Syekh Samman, artinya dengan berkat si Samman. Napa aja hajat? Napa aja hajat? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, mampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, memberi rezeki yang halal dan berkah, memberi kita pasangan dan dzurriat yang saleh dan salehah, menolong kita dalam menghadapi musuh yang zalim, menghindarkan kita dari bala bencana, memanjangkan umur kita untuk taat ibadah kepada Allah, mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, memasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan azab, mengumpulkan kita bersama Rasulullah, mengumpulkan kita bersama Rasulullah, mengumpulkan kita bersama Rasulullah, dan berkat wali-wali Allah, wabil khusus dan keberkahan Syekh Samman Al-Madani. Amin, amin ya rabbal alamin.